Selamat malam teman-teman, kami dari kelompok 5. Dengan saya di sini Rian Saputra dan ada dua teman saya, Brian Kawong dan Brian Alosius Tejan. Next. Oke, di video kali ini kami akan mempresentasikan hasil penelitian jurnal kami mengenai Big Tech and Platform Enable Multinational Corporate Capitalism, the Socialization of Capital and the Private Appropriation of Social Value. Next. Di mana latar belakang masalah ini adalah dalam 20 tahun terakhir kita telah bersama-sama menyaksikan adanya perkembangan platform teknologi terbesar yang terjadi di sepanjang sejarah dunia, yaitu platform Facebook, berganti nama yang menjadi Meta, Google. Perusahaan-perusahaan besar ini selama beberapa tahun telah mendominasi pasar dengan produk dan jasa yang mereka sediakan, dengan tujuan untuk memperbesar, memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya demi ekspansi perusahaan mereka dengan menggunakan cara monopoli. Dalam kebanyakan kasus yang telah terjadi dan beredar, para pakar ekonomi dan manajemen berusaha untuk memahami dan menjabarkan kejelasan mengenai perkembangan yang terjadi tanpa memperhatikan kejadian sebelumnya. Para pakar non-neoklinikal sangat perlu untuk memprediksi perusahaan-perusahaan besar dan monopoli tersebut agar dapat mengantisipasi kejadian yang dapat terjadi dan hal apa yang akan berdampak pada pasar di depan. Next. Alasan penelitian. Penelitian ini dilakukan agar dapat mengetahui dan mengeksplor permasalahan ini secara konseptual. Apa dan bagaimana perkembangan terkait yang telah terjadi dan mungkin telah diantisipasi sehingga akan dapat diprediksi dengan cara ex ante. Penelitian ini juga dilakukan untuk dapat memahami dan memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap pemahaman perusahaan besar yang ada dan monopoli yang didasarkan pada konseptualisasi. Next. Teori. Oke. Untuk nextnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Brian. Oke, teori. Perusahaan kapitalis merupakan hierarki multi orang yang dibedakan dari pasar berdasarkan hal kontrak kerja yang mencakup derajat-derajat hierarki yang tinggi dan menghapus sifat atau eksistensi perusahaan yang dalam hal alami atau biaya transaksi yang berhubungan sebagai anatomi dan dari kegagalan pasar atau oligopoli atau monopoli. Dalam konteks yang dijelaskan, ada yang lebih spesifik, yaitu ekonomi yang berbasis dengan pasar. Kapitalis yang bersifat lebih konvensional dapat diartikan sebagai sistem sosioekonomi yang memerlukan adanya produksi barang dan jasa yang akan ditukarkan untuk tujuan mengambil keuntungan dari penjualan yang dilakukan. Dan kemampuan untuk dapat bekerja sendiri adalah komoditas. Pasar institusional yang dapat memungkinkan pihak untuk melakukan transaksi tukar jarak, yaitu tanpa adanya pihak yang memaksakan aksi untuk memfasilitas pertukaran nilai, dan demikian menciptakan nilai yang sama. Organisasi atau firms hierarkis akan melibatkan pengambilan keputusan dilakukan oleh individu yang memiliki kendali penuh atas alokasi sumber daya yang ada di dalam organisasi. Batas yang ada antar pasar, hierarkis, dan hibrida memiliki dasar pada efisiensi dalam biaya yang terjadi dalam transaksi dan produksi. Nilai yang akan dirasakan berasal dari peningkatan efisiensi yang dilakukan, seperti pengurangan biaya, serta berasal dari peningkatan daya tarik yang telah dievaluasi. Berkurangnya ketidakpastian, peningkatan stabilitas perusahaan, kenyamanan, keamanan, dan kesadaran kesehatan yang lebih luas. Dalam ilmu ekonomi dan manajemen, nilai tercipta dari peningkatan dalam efisiensi yang alokatif, yang akan dapat menyebabkan pengurangan biaya dan dapat membuktikan adanya perbedaan. Next. Hipotesis. Menurut beberapa pendapat dari beberapa ahli yang ada, karakteristik utama dari teori yang baik merupakan teori yang dapat membantu pembaca untuk dapat menganalisis dan memprediksi serta memberikan informasi. Teori Fritz Marx 1946 menyatakan hal yang paling penting bukanlah realisme yang mendasari sesuatu, melainkan bagaimana kekuatan dari suatu teori tersebut dapat memprediksi akan adanya perubahan dalam suatu variabel ekonomi. Chirk dan Marx menyatakan bahwa prediksi merupakan tujuan dari ekonomi konvensional. Dalam analisis ekonomi dan pandangan materialis mengenai teori evolusi sosioekonomi,
Kapitalisme merupakan tahap yang ada di dalam perkembangan atau dapat disebut dengan perubahan yang digantikan untuk menjadi suatu sistem yang lebih baik daripada sebelumnya. Contohnya, sistem sosialis atau sumber daya akan dialokasikan kepada orang yang sesuai dengan kontribusi yang mereka lakukan. Berubah menjadi sistem komunis atau sumber daya akan dialokasikan sesuai dengan kebutuhan. Prediksi Joseph Schumpeter pada tahun 1942, kapitalisme akan tergantikan oleh sosialisme bukan dikarenakan dia gagal, tetapi dikarenakan oleh keberhasilannya, yaitu birokrasi yang ada di dalam perusahaan-perusahaan besar yang telah sukses dalam mendominasi pasar dan akhirnya akan membunuh semangat kewirausahaan. Teori yang menyatakan bahwa kecenderungan untuk mengembangkan kemajuan teknologi yang ada dengan alasan menyelamatkan manusia dan bahwa nilai tambahan tercipta dari kekuatan tenaga pasar. Unsur kolaborasi dan kemitraan dari organisasi yang telah mencakup batas secara kompresif tercakup di dalam penelitian kemampuan dinamis umum. Hal ini sudah tertanam dalam pengertian klasik kemampuan dinamis sebagai kemampuan perusahaan untuk dapat mengintegrasikan, mengkonfigurasi ulang, membangun kompetensi internal dan eksternal untuk dapat mengatasi perubahan lingkungan yang terjadi secara cepat. Jika demikian, maka pertanyaan kunci dari masalah ini, apakah kita memiliki teori dan metode ekonomi yang serta manajemen yang baik, yang memungkinkan untuk kita dapat memprediksi hal apa saja yang akan terjadi di masa depan. Pembahasan hasil penelitian. Penggunaan dan metode yang baik memiliki tujuan untuk membantu memfasilitasi pemahaman, analisis, dan prediksi. Diprediksi bahwa cross-fertilization dan development of the Warhammer and Cowling saw the platform-based big tech dapat dijadikan sebagai solusi dan jalan keluar bagi perusahaan yang sedang menghadapi tantangan dalam mencari keuntungan. Para cendekiawan membantu untuk dapat mengembangkan ide dan membantu untuk memprediksi adanya beberapa kecenderungan dan arah dari perjalanan tersebut. Namun, arah dan bentuk dari perubahan yang akan terjadi tidak dapat dijelaskan bagaimana bentuknya, serta dapat dikatakan prediksi halus yang ada di tingkatan meso dan makro masih dapat diragukan. Tetapi, Cowling-Himmer sangat dapat digunakan untuk memprediksi apakah adanya kecenderungan dan arah perjalanan walaupun masih memiliki kekurangan. Kurangnya komunikasi yang terjadi antara sarjana neoklasik dan pasca-klasik menjadi salah satu dari banyak penyebab kegagalan dalam melakukan prediksi, seperti sarjana menulis peningkatan ukuran perusahaan, monopoli dana modal perusahaan multinasional, serta kurang tampil dalam perdebatan modern mengenai oligopoli big tech. Munculnya platform-based sharing economy and unicorns yang sangat terbantu oleh surplus global, sehingga akan menjadi sulit untuk dicapai tanpa adanya melakukan akomodasi pada kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Melalui cara yang mereka lakukan akan sangat membantu memfasilitasi pendanaan bagi big tech, unicorn, dan platform-based sharing economy. Hal tersebut telah mulai mempengaruhi sektor keuangan, sehingga modal keuangan dapat muncul lebih cepat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Konklusinya, kami menyampaikan penilaian didasari secara kritis dan mengembangkan karya dari Heimer dan Cowling dengan memasukkan ide-ide kunci yang berasal dari Marx dan Hilfreding serta dari ekonomi atau manajemen organisasi. Dapat diinformasikan perkembangan terkini yang terjadi dan penting dalam teori praktik ekonomi atau bisnis, serta membantu untuk dapat memprediksi berdasarkan teori yang tepat. Dapat diperdebatkan bahwa ekonomi politik pasca klasik dan sarjana ekonomi organisasi mempunyai kedudukan terbaik untuk mendorong terciptanya perkembangan untuk terjadi. Ini sebagian karena adanya kerangka kerja, metode, minat, serta fokus interdisipliner yang mereka punya sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai masalah ekonomi yang terjadi. Hambatan terbesar dari analisis ini adalah bahwa perubahan yang terjadi di dalam organisasi dan lebih banyak prediksi makro yang dibahas mengandaikan lebih dari sekedar penutupan lokal yang biasa. Mereka sangat sering membutuhkan pertumbuhan teknologi endogen dari arah tertentu yang akan melayani kepentingan faktor yang telah diberikan hak. Selain itu, mereka juga memerlukan tingkat endogenitas dari jenis yang memiliki bentuk yang serupa
kebijakan pemerintah, dan tata kelola nasional dan global. Dalam pengertian ini, selain sulitnya memprediksi bentuk yang tepat dari manifestasi akhir yang diantisipasi perubahan yang telah diprediksi tidak nomotetik. Satu hal yang pasti adalah kata itu merupakan tindakan itu sendiri, mengandalkan prediksi dan resep berbasis teori yang baik. Rekomendasi untuk dapat melakukan suatu penelitian yang baik, kita perlu untuk fokus pada pengembangan ide-ide kunci pasca klasik lebih lanjut ke dalam kerangka kerja terpadu yang akan dimasukkan di dalam perspektif neoklasik dan perspektif yang lain. Kasus yang dapat diturunkan dengan memodifikasi asumsi, Pitelis tahun 2016 dan Pitelis dan Runde tahun 2017, membahas bahwa ide-ide seperti itu bisa memungkinkan kita untuk dapat memprediksi kecenderungan yang ada lebih baik dan meresepkan tindakan yang diperlukan berdasarkan keinginan dari kecenderungan yang diprediksi. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.